Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih berbicara tentang malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, yaitu pada rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikah. Kita masih membahas tentang tugas para malaikat. Telah kita sebutkan terdahulu bahwa para malaikat memiliki tugas-tugas tertentu dan tidak semuanya kita kenali karena begitu banyaknya jumlah malaikat dan begitu banyaknya tugas-tugas mereka. Akan tapi yang terpenting diantaranya malaikat yang membawa arsy, memikul arsy Allah, yang telah kita sebutkan terdahulu, sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan dalam surat Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, yaitu para malaikat yang memikul arsy Allah dan yang di sekitar arsy Allah. Dan ada juga malaikat al-muqarrabun, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 172, la yastankifal masihu wa yahmilu arsya rabbika fawqahum samania. Ini Al-Haqqah ayat 17, masih pemikul arsy Allah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samania. Dan yang memikul arsy Rabbmu fawqahum, yakni Allah yang ada di atas mereka pada hari itu ada 8 malaikat. Wa minhumul muqarrabun, dan di antara mereka ada yang disebut dengan malaikat muqarrab, seperti dalam surat An-Nisa ayat 172, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Nabi Isa al-Masih sedikit pun sekali pun tidak akan pernah merasa sombong berat untuk menjadi hamba bagi Allah. Demikian pula para malaikat al-muqarrabun, mereka tidak sedikit pun merasa angkuh untuk menjadi hamba-hamba Allah, yakni yang menyembah Allah. Dan di antara mereka para malaikat ada yang al-muwakkaluna bil janan wa i'dadil karamah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ada malaikat-malaikat yang mereka ditugaskan untuk al-jinan, yaitu menjaga surga dan menyiapkan segala kemuliaan dan jamuan bagi para penghuninya. Ada juga para malaikat al-muwakkaluna bin nar yang mereka ditugaskan untuk menjaga neraka, untuk menyiksa para penghuninya. Mereka adalah az-zabaniyah dan dipimpin oleh 19 malaikat, dan yang tertingginya pemimpinnya yaitu malaikat Malik, dan beliau adalah muqaddimul khazanah, panglima dari malaikat penjaga neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muddatsir ayat 30, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alaiha 19, yakni malaikat-malaikat yang menjaga neraka Allah itu ada 19, yaitu pemimpinnya, dan yang tertingginya adalah malaikat Malik. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, wanadau, mereka para penghuni neraka ini berseru, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mohonkan kepada Rabbmu agar membinasakan kami, agar mematikan kami. Di dalam ayat ini ada penunjukan bahwa
Malaikat Malik adalah salah satu malaikat penjaga neraka, bahkan yang tertingginya panglimanya. Mereka para penghuni neraka tidak lagi meminta kepada pemimpin-pemimpin yang 19, namun langsung mereka memohon kepada malaikat Malik penjaga, yakni pemimpin penjaga neraka, memohon agar mereka dimatikan, dibinasakan karena penderitaan yang tidak mereka tahan, yang tidak sanggup mereka tahan dari siksaan-siksaan yang ada di neraka. Jazakallah khair. Allah juga berfirman di dalam surat Ghafir ayat 49, wa qala alladziina fin-nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang yang menghuni di dalam neraka berkata kepada para penjaga neraka jahanam, yaitu malaikat-malaikat penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum, mohonkanlah kepada Rabb kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, berilah agar memberikan kepada kami keringanan dari siksa meski hanya sehari. La ilaha illallah. Karena mereka tidak lagi sudah putus asa untuk dimatikan pun mereka tidak bisa. Maka sampai mereka memohon kepada malaikat penjaga neraka agar memohonkan kepada Allah agar diringankan, bukan dihilangkan, diringankan sehari saja, barang sehari dari siksaan-siksaan yang menimpa diri mereka. Ini sini juga mengisyaratkan bahwa ada penjaga-penjaga khazanatu jahannam, yaitu penjaga-penjaga neraka jahannam. Insya Allah nanti kita bicara secara tersendiri berkaitan dengan neraka biidznillah ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. yakni di neraka itu terdapat dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, sadis. La ya'sunallaha ma amarahum, yang para malaikat ini mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan yang diperintahkan kepada mereka. Ini mengisyaratkan bahwa para malaikat mereka ini malaikat-malaikat yang ditugaskan menjaga neraka dan yang ditugaskan untuk menyiksa para penghuninya. Dan ini mereka adalah malaikat-malaikat Zabaniyah, wahum az-Zabaniyah. Dan pemimpinnya ada 19, dan yang tertingginya adalah panglimanya adalah malaikat Malik. Wa minhumul muwakkaluna bi hifdzi bani Adam fid dunya. Ada juga malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak manusia, anak keturunan Nabi Adam di dunia ini. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat mu'aqibatun yang mengiringi mereka min baini yadayhi, yakni yang ada di hadapan manusia. Manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengiringi mereka, mengikuti mereka, yang ada di hadapan mereka dan ada di belakang mereka, yakni bertugas untuk menjaga manusia dari perintah Allah, yaitu mengikuti perintah Allah. Bila belum tiba ajalnya, maka akan dijaga. Sehingga kita bisa melihat seorang bayi yang ia tertimbun oleh bangunan reruntuhan, dan ia bertahan hidup dalam kurun waktu yang semestinya sudah mati, karena ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga bayi ini. Sehingga sampai datang, inilah mu'aqibatun, yaitu malaikat yang bertugas silih berganti, yang menjaga manusia, menjaga dari depannya, menjaga dari belakangnya, dan itu semua dilakukan dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang menyebutkan malaikat yang menjaga di depan 2 dan di belakang 2, atau yang di depan 1 dan di belakang 1, yang mereka silih berganti. Setiap pergantian waktu maka berganti malaikat-malaikat yang menjaganya.
ai ma'ahu malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfi, yaitu pada setiap manusia ada malaikat-malaikat yang mereka ditugaskan oleh Allah untuk menjaganya, yang ada yakni menjaga dari depan dan menjaga dari belakang. Fa idza jaa qadarullahi khallau anhu, namun bila telah tiba ketentuan takdir Allah pada diri hamba, maka malaikat itu membiarkan, tidak menyelamatkannya. Ketika sudah tiba ajalnya atau tiba musibah yang harus menimpanya, maka malaikat itu membiarkannya, sehingga terjadilah apa yang ditakdirkan oleh Allah pada diri setiap hamba. Wa minhumul muwakkaluna bihifdzi a'malil ibadi wa kitabatiha. Ada juga malaikat-malaikat yang mereka ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan hamba dan menyimpannya, menjaganya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat 17 dan 18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani, ketika yakni dua malaikat yang mereka saling menjaganya dari sebelah kanan dan sebelah kirinya, yakni selalu mengawasinya, qa'id, duduk menjaganya. Yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id, dua malaikat yang masing-masing duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya mengikuti sang hamba, sehingga ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari diri hamba, melainkan di sisinya ada satu malaikat yang senantiasa mengawasi dan selalu hadir. Raqibun, yang mengawasi, tidak pernah luput dari pengawasan malaikat kita ini. Padahal Allah pun tanpa malaikat juga Maha tahu. Bahkan sekiranya malaikat-malaikat ini tidak ada, tidak Allah ciptakan, dan Allah mengerti semua catatan amal hamba baik dan buruknya, namun Allah melakukan ini untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah, dan bagaimana Allah menundukkan malaikat-malaikat Allah ini untuk senantiasa tunduk. Maka bagaimana semestinya manusia yang lebih kecil dan lebih lemah dari malaikat harusnya pun tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan raqibun, yang mengawasi, atidun, yang selalu hadir, tidak pernah gaib. Dan mereka nanti berganti, nanti datang malaikat penggantinya, dia satunya melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua catatan amal hamba ini nanti akan diletakkan. Kalau orang-orang mukmin, catatan amalnya akan diletakkan di a'la illiyin, di illiyin, tempat surga tertinggi. Sedangkan orang-orang kafir, catatan amalannya nanti akan diletakkan di sijjin, yakni al-ardus sufla, bagian paling bawah dari bumi ini. Tidak tahu ukurannya, bumi ini kedalamannya tidak terhingga. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Infitar ayat 10 dan 11. Di ayat ini Allah juga berfirman, wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin, dan sungguhnya pada kalian terdapat malaikat-malaikat yang menjaga. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, yang mencatat, yakni bertugas mencatat amal perbuatan hamba. Nabi SAW, beliau juga bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wan nahar. Ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian silih berganti di malam dan siang hari. Ada malaikat yang bertugas menjaga manusia di malam hari, dia datang di waktu asar. Nanti malaikat ini meninggalkan manusia ini di waktu terbit, sebelum terbit matahari atau menjelang terbit matahari atau ketika terbit matahari. Itu malaikat malam. Dan malaikat pagi atau siang, dia datang ketika fajar sodik. Dan kemudian dia meninggalkan hamba itu ketika terbenam matahari. Sehingga ada dua waktu di mana malaikat ini mereka saling bertemu, malaikat malam dan malaikat siang. Di dua tempat inilah
amalan-amalan soleh itu menjadi lebih tinggi derajatnya. Makanya disyariatkan dzikir pagi dan dzikir petang. Di waktu pagi yaitu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Karena di saat itu dua malaikat bertemu dan mereka semua mencatat. Yang malaikat malam sebelum meninggalkan dia mencatat, kemudian ketika terbit matahari maka dia berangkat menghadap Allah melaporkan amalan hamba. Dan juga malaikat siang ia masih mencatat di waktu asar. Dan waktu asar itu juga malaikat malam sudah datang, sehingga mereka berdua mencatat amalan hamba. Sampai terbenam matahari barulah malaikat siang itu menuju Allah, kemudian menghadap Allah lalu melaporkan amalan hamba. Itulah yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wan nahar. Ada malaikat-malaikat yang silih berganti menjaga kalian di waktu malam dan di waktu siang. Betapa manusia itu dalam penjagaan yang sangat ketat dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat-malaikatnya. Fama'al insan malaikatun yahfadunahu minal mu'diyat wa malaikatun yahfaduna alaihi a'malahu wa ma yasduru minhu. Jadi malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah ini, ada malaikat-malaikat yang tugasnya menjaga hamba-hamba Allah dari segala yang dapat menyakitinya kecuali takdir. Jadi dijaga. Maka syaitan tidak bisa memperdayai manusia kecuali pada perkara yang sudah menjadi takdir. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Taala menegaskan bahwa sekiranya seluruh manusia mereka bersatu padu ingin mencelakaimu, maka mereka tidak dapat mencelakaimu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, yakni sudah ditakdirkan. Demikian pula seandainya seluruh makhluk itu bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan, pertolongan kepadamu, maka sungguh tidak ada satupun dari mereka yang dapat menahan takdir Allah Azza wa Jalla. Yakni ketika ajal itu telah tiba atau ketika ketentuan takdir Allah itu telah datang. Maka orang mukmin yang beriman kepada takdir sungguhnya sejatinya tidak perlu khawatir terhadap hidup ini. Yang perlu kita khawatirkan adalah masa depan kita di akhirat. Sehingga persiapan kita yang harus kita sibukkan itu mempersiapkan diri kita menghadap Allah Azza wa Jal, bukan mempersiapkan diri kita di dunia, karena sudah ada malaikat-malaikat yang menjaga. Ini malaikat mereka yang menjaga manusia dari segala yang menyakitinya atau mencelakainya, dapat mencelakainya. Dan ada malaikat-malaikat yahfaduna alaihi a'malahu, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga amalan hamba, yaitu mencatat. Dan segala yang terlahir sampai keluhan kecil apapun itu dicatat oleh para malaikat. La ilaha illallah. Dan ketika kita sering lupa, sehingga kita sering mengeluh, mengadu, dan itu semua dicatat. Baru nanti akan menjadi perhitungan di yaumul kiamah. Ketika penyodoran amalan itu al-ardu, yaumal ardi, ketika penyodoran amalan itu yaitu diberikannya catatan amalan kita. Ya Allah, ada yang menerimanya dengan tangan kanan dari mukanya, ada yang menerimanya dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, naudzubillah. Mereka yang menerima catatan amalannya dari balik punggungnya dengan tangan kirinya, maka dia yang celaka. Sedangkan orang-orang yang menerima catatan amalannya dari depan dengan tangan kanannya, maka mereka inilah ashabul yamin, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah insyaallah taala. Sehingga ada seorang itu sampai menerima catatan amalannya yang isinya dosa-dosa perbuatannya. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Dan di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga rahim, juga menjaga benih janin atau sperma yang berada di dalam rahim. Padahal malaikat besar, lalu bagaimana kok berada di? Jangan dipikirkan, kita nggak bakal tahu. Yang penting kita yakin, percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah menciptakan makhluknya malaikat ini di luar jangkauan kita, diciptakan dari cahaya. Hal ini tersebut di dalam hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin fa bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun." Sungguhnya penciptaan seorang di antara kamu dikumpulkan di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Pertama masih dalam bentuk dari sperma dan ovum. Ketika terjadinya pertemuan antara nutfah dari laki-laki dan nutfah dari perempuan, sperma dan ovum di rahim. Kemudian di situ dijaga berproses selama 40 hari pertama. Ini maka perlu coba ditanyakan kepada dokter kandungan yang telah mempelajari secara khusus bagaimana pertumbuhan dari dia setetes air mani itu yang bercampur dengan ovum, kemudian ia berproses selama 40 hari dari nutfah menuju kepada alaqah, yaitu menjadi segumpal darah membesar. Hal ini yang harus kita renungi, betapa hanya sesuatu yang kecil, yang setetes ini dia berubah menjadi segumpal darah. Kemudian ketika sudah memasuki 41 kepada 80, maka berproses dari segumpal darah, ia berproses menjadi sebuah segumpal daging, yaitu mudghah. Segumpal daging ini bukan murni daging, dia sudah mulai membentuk janin, wujud kepala, tangan, badan, kaki, sudah mulai membentuk. Itu pada usia yang ke 80. Masuk 80 sampai kepada 120, itulah 40 hari yang ketiga. Jadi yang pertama nutfah 40 hari, alaqah 40 hari 80. Nah, memasuki 81 sampai 120 itulah menjadi mudghah. Dari daging sudah membentuk daging, dan di situ sudah mulai muncul tulang, daging, kulit dan sebagainya. Namun masih belum bernyawa. Sudah ada getaran, gerakan sudah. Dokter kandungan atau dokter USG itu menyatakan di usia 8 berapa ya? Ada berapa, pokoknya usia 8 minggu bahkan, atau usia 2 bulan atau kurang dari 2 bulan, 1 bulan setengah, itu sudah mulai kayak ada getaran. Tapi sungguhnya itu getaran bukan kehidupan nyawa, tapi kehidupan sesuatu. Seperti juga pohon yang ia tumbuh. Pohon yang ia tumbuh itu dari kecil ketika diperhatikan maka dia sedikit demi sedikit tumbuh. Namun itu belum bernyawa pada manusia. Sebagaimana nanti manusia ketika sudah hancur di yaumul qiyamah, itu turun hujan itu nanti akan membasahi tanah dan menghidupkan manusia, bukan menghidupkan, menumbuhkan tubuh manusia itu menjadi semula, bahkan besarnya yakni dengan kehendak Allah, seperti besarnya bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Tapi itu belum bernyawa. Nyawa itu mereka kembali ke jasad mereka ketika ditiupkan sangkakala yang pada hari kebangkitan. Semua ruh itu akan kembali ke jasadnya masing-masing. Di saat itulah tumbuh jasad
itu menjadi hidup dan mereka bangkit dari alam kuburnya. Demikian itu pertumbuhan gerakan itu menjadi tumbuh itu juga terjadi di rahim, namun belum ada nyawanya sampai berusia 121 hari. Maka dikatakan di dalam hadis ini, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian ia akan berubah menjadi alaqah, berproses menjadi segumpal darah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. 120 hari. Ketika sudah memasuki sempurna 120 hari, memasuki 121 hari, tsumma yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah, yaitu malaikat penjaga rahim diperintahkan oleh Allah, fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat penjaga rahim itu diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam jasad atau janin. Maka usia ketika memasuki 121 hari haram menggugurkan janin, apapun keadaannya. Bagaimana nanti kalau diprediksi kalau lahir nanti akan cacat? Tidak ada alasan, karena orang tidak ada yang tahu. Nanti bisa membahayakan orang tuanya. Siapa yang tahu tentang takdir manusia? Haram untuk membunuh, menggugurkan bayi apapun. Yang harus adalah diupayakan kesehatannya dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan terjadi sesuai dengan takdir. Sebab apabila dibunuh bayi ini karena dipandang akan membahayakan orang tuanya, maka ia telah membunuh makhluk yang bernyawa, yaitu yang bernama manusia. Maka yang menggugurkan setelah usia 121 hari lebih seperti dia membunuh manusia, dan ia terkena hukuman seperti hukuman membunuh manusia, dan itu dosa besar. Kemudian malaikat penjaga rahim itu diperintahkan yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan untuk mencatat 4 hal pada diri manusia. Itu takdir umuri namanya. Takdir umuri, takdir yang berkaitan dengan umur seseorang. Maka yang ada pada diri orang ini akan dicatatkan 4 hal. Bikat birizkihi, nah, disuruh mencatat rizkinya. Sudah ada dalam catatan, yaitu catatan takdir umuri tadi. Wa ajalihi, kemudian disuruh mencatat ajalnya, kapan dia matinya, sampai usia berapa dia akan meninggal dunia. Jadi sudah ada ketentuan, tidak perlu takut kita kapan matinya. Yang perlu kita takuti apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kematian. Itu yang harus kita takutkan. Wa amalihi, juga amalan kita itu juga sudah dicatat oleh malaikat penjaga rahim. Karena Allah Maha tahu, dan semua yang tercatat di dalam rahim itu untuk setiap individu kita itu tidak akan sedikit pun berselisih dengan catatan yang ada di Lauh Mahfud, yaitu catatan azali. Itu yang dikatakan dengan takdir azali, takdir am, takdir yang ami, yang sifatnya umum menyeluruh kepada seluruh jagat raya ini. Dan termasuk di dalamnya itu ada tersimpan catatan takdir setiap orang. Jadi catatan takdir setiap orang yang disebut dengan catatan umuri, yang dicatat pada hari ditiupkannya ruh, itu tidak akan berseberangan atau berselisih meskipun hanya sedikit dengan apa yang ada di Lauh Mahfud. Karena semua yang tercatat di takdir itu adalah ilmu Allah Azza wa Jalla yang mendahului semuanya. Wa amalihi, dan amal perbuatannya semua sudah dicatat. Wa syaqiyun au sa'id, dan juga sudah dicatat apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah dia orang yang bahagia. Ini takdir umuri. Ada di sana takdir ami, al-am, yaitu takdir umum atau azali yang semua sudah ada di dalam Lauh Mahfud. Kemudian takdir umuri. Takdir umuri yakni yang dicatat pada setiap individu sepanjang hidupnya, semua sudah ada catatannya lengkap. Kemudian catatan yang ketiga, takdir ketiga, yaitu macam takdir yang dikatakan sanawi, tahunan, yaitu di mana dicatat takdir sepanjang tahunnya, apa yang akan terjadi sepanjang tahun ke depan pada hari turunnya para malaikat di saat turunnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan.
Maka beribadah pada malam itu memiliki kualitas ibadah melebihi ibadah orang yang beribadah selama 83 tahun lebih. Itu beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dan kemudian catatan yang satunya catatan usbu'i kalau nggak salah, catatan pekanan saya lupa, catatan ami, catatan umri, catatan sanawi, dan satunya lagi ada catatan yaitu usbu'i kalau nggak salah. Wallahu taala alam. Nanti coba dicek. Ini malaikat yang bertugas menjaga rahim. Tugasnya mencatat. Setelah itu wallahu taala alam apa yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat ini. Wa minhum malaikatun wakaluna biqabdil arwah. Dan di antara malaikat-malaikat ada juga malaikat yang bertugas mencabut nyawa, yaitu malakul maut, malaikat maut. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga ketika telah datang kepada salah seorang di antara kamu kematiannya, maka malaikat-malaikat utusan kami akan mewafatkannya, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak sedikit pun lengah. Jadi nggak akan keliru siapa yang harus dicabut nyawanya. Nggak akan ada yang komplain, oh saya belum datang ajalnya, nggak ada, keliru, nggak mungkin keliru satu pun, sedikit pun. Para malaikat ini akan mencabut sesuai dengan perintah Allah. Meskipun di dalam satu hari ada 1 juta orang yang meninggal dunia, semuanya dicabut oleh malakul maut. Bagaimana kerjanya Allah Ta'ala yang maha tahu. Malaikatul maut, malaikatun muwakkaluna biqabdil arwah, yang nanti insya Allah akan dibicarakan bagaimana seseorang itu menghadapi kematiannya. Siapakah malaikat yang datang kepadanya? Malaikat yang berwajah bersinar seperti matahari. Maka beruntunglah orang-orang ini bila yang diutus mencabutnya. Namun bila yang datang malaikat-malaikat yang wajahnya hitam gelap, naudzubillah, ini malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fajir, wal'iyadzubillah. Allah juga berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 11, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatawaffakum malakul maut, yang ditugaskan untuk mewafatkan kalian adalah malakul maut. Yang akan mewafatkan kalian adalah malakul maut yang telah ditugaskan untuk kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Maka malaikat maut ada pendamping-pendampingnya dari kalian malaikat-malaikat maut itu, yang mereka bertugas yastakhrijuna ruhal abdi, yaitu mengeluarkan roh hamba dari jasadnya sehingga sampai ke kerongkongan. Faitanawaluha malakul maut, lalu malaikat maut itulah yang mengambil, merogoh roh itu dari kerongkongan. Jadi ada yang mereka bertugas menarik sampai ke kerongkongan. Dan bagaimana malaikat-malaikat ini bertugas ketika mencabut nyawanya orang-orang kafir, dipukulnya bagian pantatnya, mukanya, untuk menggoncangkan ruh yang di dalamnya sehingga bisa ditarik. Maka orang yang bertaubat kepada Allah sebelum roh itu ada di kerongkongan, dia yang diterima taubatnya. Sedangkan orang yang bertaubat saat roh sudah ada di kerongkongan, maka taubatnya tidak diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yakbalu taubata abdin malam yugharghir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi ruh belum sampai ke kerongkongan. Kita akan lanjutkan setelah adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah Azumma qama Mahmud alladhi wa'atta. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit. Maka yang dimaksudkan bahwa Allah tabaraka wa taala menugaskan pada alam yang tertinggi dan alam terendah kepada para malaikat untuk mengatur seluruh urusannya dengan izin Allah dan perintahnya serta kehendak Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 27, yakni para malaikat yang Allah beri tugas ini untuk menjaga alam yang tinggi dan alam yang rendah, mengatur seluruh urusannya itu semua dengan izin Allah, dengan perintah dari Allah dan dengan kehendak Allah azza wa jalla. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 27 Allah berfirman, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat ini mereka tidak pernah mendahului Allah dengan suatu perkataan. Maknanya mereka tidak pernah melancangi perintah Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka hanya menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ada sebagian orang berpendapat bahwa malaikat ada yang tidak maksum, hanya karena beralasan dengan adanya malaikat Harut Marut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, kemudian dijadikan seperti manusia, lalu ia mengajarkan sihir dan sebagainya. Namun keterangan-keterangan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Harut Marut ini tidak ada yang sahih.
Maka kita hanya menerima apa yang ada di dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini, dengan tanpa menganalisa ataupun mencoba menebak-nebak. Dan itu dijawab bahwa itu semua diperintahkan oleh Allah sebagai ujian bagi malaikat dan untuk menunjukkan bahwa menjadi manusia itu bukan sesuatu yang mudah. Dan mereka kemudian diampuni oleh Allah dan dikembalikan sebagai malaikat-malaikat lagi. Maka sungguhnya para malaikat itu semuanya maksum, tidak ada yang salah di dalam mengerjakan, sebagaimana firman-firman Allah tabaraka wa taala terdahulu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, tidak pernah mereka mendurhakainya, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Apa saja yang Allah perintahkan akan mereka laksanakan dengan segera tanpa menunggu. Sebagaimana disebutkan, mereka juga terdiam menunggu sampai berita Allah. Sampai di ayat ini dikatakan la yasbikunahu bil qaul. Tidak pernah mereka para malaikat mendahului Allah dengan suatu perkataan. Artinya mereka tidak mengatakan kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang kita sebutkan tadi, mereka para malaikat ini la ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada para malaikat untuk memberikan pengaturan, sesekali untuk mengatur alam semesta ini dan sekali-kali untuk perintah yang lainnya. Karena mereka para malaikat ini yang ditugaskan oleh Allah untuk langsung terjun ke lapangan. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 5 Allah berfirman, fal mudabbirati amra, maka demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia alam semesta ini dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya yang mengatur itu Allah Azza wa Jalla. Malaikat-malaikat ini mengerjakannya hanya dengan sebab perintah dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat As-Sajdah ayat 5, Allah mengatakan yudabbirul amra, Allah lah yang mengurusi segala urusan. Sedangkan para malaikat, mereka ini fal mudabbirati amran, yaitu malaikat-malaikat yang mengurusi segala urusan dengan perintah dari Allah tabaraka wa taala. Malaikat-malaikat Allah ini semuanya adalah utusan Allah, yakni yang diutus oleh Allah untuk yakni fi khalqihi, untuk mengurusi yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Dan mereka utusan Allah untuk menyampaikan perintah-perintah Allah. Wasmul malak, dan malaikat, nama malaikat itu sendiri mengandung arti seorang rasul, mengandung arti utusan. Karena kata al-malak atau malaikah berasal dari kata al-alukah. Al-alukah yang artinya rasul atau risalah. Risalah yaitu masdarnya. Kemudian pelakunya yaitu malakun, jamaknya malaikatun, yang artinya yang diutus. Maka para malaikat itu diutus dan para rasul itu juga diutus oleh Allah. Maka mereka semua maksum, tidak ada yang tidak maksum. Para nabi juga maksum, terlebih-lebih para malaikat, mereka yang begitu tunduk. Dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang kemaksuman para malaikat, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu shafun wa inna lanahnul musabbihun. Dalam surah As-Saffat ayat 164 sampai 166 Allah berfirman menceritakan para malaikat. Malaikat ini mengatakan, dan tidak satu pun dari kami melainkan ia memiliki kedudukan yang tertentu, yaitu memiliki tugas-tugas masing-masing. Wa inna lanahnu shafun, dan sungguhnya kami berbaris dengan rapat, rapih, lurus.
Wa inna lanahnul musabbihun, dan sungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang senantiasa bertasbih mensucikan Allah Azza wa Jalla. Maka makna firman ini, semua malaikat tidak ada yang menyalahi perintah Allah dan tugas yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Dan di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 Allah juga mengatakan, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak pernah bersikap sombong angkuh untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah merasa letih beribadah kepada Allah. Dan mereka itu, para malaikat adalah kiramim bararah, yaitu makhluk-makhluk yang mulia lagi senantiasa berbuat kebajikan. La yamassuhu illal mutahharun. Quran yang di Lauh Mahfud tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan demikian dari hal-hal yang sam'iyat lainnya. Para malaikat yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat ini mereka senantiasa mensucikan Allah malam dan siang dan tidak pernah putus-putusnya. Ini para malaikat selalu sibuk beribadah kepada Allah. Dan malaikat-malaikat Allah itu utusan Allah, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, ja'il, dalam surat Fatir ayat 1, ja'ilil malaikati rusulan masna uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan para malaikat sebagai utusan, sebagai rasul-rasul Allah, uli ajnihatin, yang mereka masing-masingnya memiliki sayap-sayap. Ada yang dua masna, dua sayapnya. Ada yang sulasa, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Dan Allah kadang menambahkan yazidu ma yasha. Allah menambahkan jumlah sayap dari masing-masing malaikat sekehendaknya, sehingga malaikat Jibril memiliki sayap sampai 600 sayap. Demikian pula para rasul itu adalah maksumun, karena Allah mengatakan di sini ja'ilil malaikati rusulan. Allah lah yang menciptakan malaikat dan menjadikannya sebagai utusan. Kalau malaikat ini semuanya adalah utusan Allah, maka mereka semua maksum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai yakni kemuliaan malaikat yang Allah berikan kepada para malaikat. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui siapa yang Allah tempatkan risalahnya. Yakni Allah hendak menjadikan sebagai utusannya siapa, dari kalangan manusia maupun dari kalangan para malaikat. Maka ini menunjukkan pengagungan yang besar pada para rasul, karena mereka adalah utusan-utusan Allah tabaraka wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mursalat, wal mursalati urfa, dan demi malaikat-malaikat yang diutus, yaitu untuk membawa kebajikan. Mereka adalah rasul-rasul Allah yang ditugaskan untuk melaksanakan perintah Allah yang sifatnya kauni, yaitu mengurusi alam semesta ini. Alladzi yudabbiru bi as-samawati wal ardo, yang Allah mengatur langit dan bumi itu dengan para malaikat yang diutusnya, yaitu untuk menjalankan perintah Allah. Mereka adalah utusan Allah dalam pengaturan urusan agama, seperti rasul-rasul di kalangan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para rasul Allah di muka bumi, yaitu dari kalangan manusia, para rasul dan para nabi, yang mereka dari 124.000 nabi, diantaranya yang dijadikan rasul oleh Allah berapa? Masih ingat? Berapa yang diutus oleh Allah? Sejumlah tentara Badar. (124.000) seluruh nabi.
Dari 124.000 itu hanya 315 rasul. Dan itu sama dengan jumlah tentara Badar. Sedangkan 124.000 ada yang mengatakan ini sama dengan jumlah seluruh sahabat Nabi. Allahu Akbar. Dan tidak ada istilah kebetulan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruhnya. Jadi ada tugas malaikat yang ditugas oleh Allah untuk menjadi rasul dalam urusan dunia, yakni penciptaan ini, menjaga, ada yang menjaga langit di posisi-posisi tertentu. Pintu langit pertama ada yang menjaganya, pintu langit kedua dan seterusnya. Ada yang menjaga surga di setiap pintunya, ada yang menjaga di neraka, ada yang menjaga di gunung. Seperti malaikat yang pernah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi tatkala Nabi diusir oleh penduduk Taif. Menjaga gunung Ahbasan yang dulu diperintahkan oleh Allah untuk membalikkan negeri kaum Lut sehingga semuanya binasa. Itu juga yang diutus malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi, menawarkan Nabi untuk membalikkan penduduk Taif yang sudah berani melukai Nabi, menyakiti Nabi, melempari batu, meludahinya sampai Nabi berdarah. Dalam kondisi berdarah dan mukanya terkena darah, diusapnya wajahnya. Apa yang beliau ucapkan saat itu? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahu akbar. Sungguh tidak ada manusia yang semulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di saat dilukai, saat disakiti, berdarah mukanya, beliau usapkan wajahnya yang berdarah itu, dan dia hanya berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku, mereka ini orang-orang yang belum tahu. Bahkan ketika malaikat penjaga gunung ini, Ahbasan itu, dua gunung besar yang ditumpahkan, yang ada di Mekah, yang akan dibalikkan, ditindihkan ke penduduk Taif. Malaikat ini menawarkan kepada Nabi untuk melakukan itu. Nabi SAW mengatakan, jangan, aku berharap anak keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah. Padahal kalau kita jujur saja, kita ada yang nyenggol saja, kadang pulang itu bawa satu kompi. Apalagi sampai dilukai, diusir, berdarah. Tapi justru ketika ditawari mau dibinasakan penduduk Taif, Nabi malah melarang. Dan bahkan beliau berharap mereka beriman kepada Allah. Maka sungguh tidak ada manusia yang lebih patut untuk kita cintai melebihi siapapun setelah Allah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah lah yang menurunkan para malaikat, membawa wahyu, birruh itu wahyu, min amrihi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ala may yasha'u min ibadihi, yakni kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan sembari Allah berfirman, an angdiru, peringatkanlah manusia-manusia itu, wahai rasul-rasul Allah, annahu la ilaha illa ana, bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Fattakuni, maka bertakwalah kalian semua kepada aku. Maka semua wahyu yang paling utama yang Allah perintahkan kepada para rasul adalah mengajak tauhid, mengenalkan Allah, dan memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka kalau ada yang mendahulukan dakwahnya selain tauhid, maka sungguh telah menyalahi dakwahnya para rasul dan para nabi. Yang terutama, tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak mengajarkan pertama kali sholat, tidak pula mengajarkan wudhu, tidak pula mengajarkan puasa, tidak pula mengajarkan zakat ataupun haji. Semua perintah itu datang setelah tahun kesekian dari kenabian, tahun kesekian dari kenabian, dan bahkan setelah hijrah. Namun perintah
untuk mentauhidkan Allah dari awal para rasul ini diutus, agar mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Karena semua ketaatan apapun tidak akan bermanfaat bila pelakunya tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah telah memilih di kalangan para malaikat dan juga manusia, yakni yang dijadikan sebagai utusan. Jadi ada di kalangan para malaikat yang ditugaskan. Malaikat secara keseluruhan adalah utusan Allah, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk melakukan perintah Allah. Namun ada yang dikhususkan sebagai rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada rasul-rasul dari kalangan manusia, yaitu para rasul dari kalangan para nabi. Maka ada, jadi malaikat itu juga utusan, rusulan wa minan nasi, minal malaikati rusulan wa minan nasi. Dan malaikat yang tertinggi kedudukannya dan terbesarnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Wa huwa aminul wahyi, beliaulah yang diberi percaya oleh Allah untuk membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul, yang juga disebut oleh kitab-kitab terdahulu dengan An-Namus, yaitu malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai dengan 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirina bilisanin arabiyyin mubin. Dan sungguhnya Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Nazala bihir ruhul amin, Al-Quran ini dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Ar-Ruhul Amin itu malaikat Jibril. Ala qalbika, yakni yang disampaikan kepada hatimu, litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi salah satu dari orang-orang yang ditugaskan memberikan peringatan kepada manusia. Bilisanin arabiyyin mubin, dan Al-Quran ini diturunkan menggunakan bahasa Arab yang jelas, yang fasih. Maka kalau ada mengatakan bahasa Arab Al-Quran itu bukan bahasa Arab, ini jelas salah. Kalau Al-Quran ini bukan bahasa Arab, maka orang Arab tidak akan paham. Sementara orang Arab paham apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Hanya ada yang perlu dijelaskan karena ketinggian gaya bahasa Allah ini. Jadi yang bukan tidak berasal dari bahasa Arab, dia bahasa Arab, namun dengan gaya bahasa Allah yang tidak dimiliki oleh manusia. Agar apa? Agar tidak ada seorang pun yang mendustakan Al-Quran, sehingga mereka mengatakan taqawwalahu, ini hanya buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Kalau engkau mengatakan ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau enggak percaya ini dari Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu masih ragu, wa in kuntum fi raibin, masih ragu terhadap wahyu Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi dengan sebutan hamba kami, bukan mengatakan kepada Rasul kami, agar apa? Memberikan pukulan yang telak kepada mereka bahwa yang dianggap oleh Allah sebagai hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka belum sempurna di dalam penghambaannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan bahkan mereka tidak menyembah Allah, yaitu kaum musyrikin Quraisy. Fa'tu bi suratin, kalau kau ragu, kalau kalian ragu terhadap yakni wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami ini, silahkan buat satu surat saja yang mirip dengan satu surat yang ada dalam Al-Quran yang sudah turun pada saat itu di kota Makkah, yang pada waktu itu Al-Quran yang turun surat-surat yang masih pendek, belum surat-surat yang panjang, masih sedang-sedang, bahkan surat-surat yang pendek.
Dan silahkan kalian panggil para pendukung kalian, penolong kalian untuk saling bahu-membahu membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah. Silakan panggil semua selain Allah untuk mendukung kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar, yaitu kalian mengaku bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah tapi dari Nabi Muhammad SAW. Kalau itu pengataan kalian dan itu benar, silahkan buat satu surat saja. Maka siapapun, tidak ada orang yang dapat mendustakan Al-Quran sesungguhnya. Bilisanin Arabiyyin mubin, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas, yang sangat paham, yang sangat terang maknanya. Dan terakhir, sedikit lagi, Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haq. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haq. Yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, yang membawanya adalah Ruhul Qudus. Ini nama lain dari malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, Ar-Ruhul Qudus. Ini semua nama malaikat Jibril. Yang datangnya perintah itu, Al-Quran ini datangnya min rabbika, datangnya dari Tuhanmu, Rabbmu, bil haq, dengan segala kebenarannya. Tidak ada ya satupun yang salah dan tidak ada satupun yang tidak hak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan para malaikat ini kemampuan untuk merubah wujud dengan berbagai bentuknya. Bagaimana ketika para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Lut, yakni bisurati adhyab, sebagai tamu-tamu yang berwujud manusia. Malaikat Jibril alaihissalam juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang beragam, bermacam-macam. Kadang membentuk dalam wujudnya seorang Arab Badui, dan kadang pula dalam bentuk yang lainnya. Dan kadang pula malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam wujud aslinya. Kadang datang kepada Nabi dalam bentuk Dihyatul Kalbi, yaitu wujud dari seorang sahabat Nabi, Dihyah al-Kalbi. Waqad waqa'a minhu hadza marratain, dan malaikat Jibril menemui Nabi dalam wujud aslinya 2 kali, ketika di gua Hira atau setelah dari gua Hira itu, dan juga sekali lagi ketika di Sidratil Muntaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 8 sampai dengan ayat 9. Wa qalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakal laqudiyal amru tsumma la yunzarun walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Mereka mengatakan sekiranya diturunkan kepada, sekiranya laula unzila alaihi malakun, sekiranya diturunkan itu adalah seorang malaikat. Maka Allah katakan walau anzalna malakan, sekiranya yang kami turunkan menjadi rasul itu adalah malaikat, laqudiyal amru, maka telah terjadilah perintah Allah, yakni kiamat atau kematian mereka. Tsumma la yunzarun, kemudian Allah tidak akan memberikan penangguhan lagi kepada mereka. Walau ja'alnahu malakan, seandainya rasul itu kami jadikan dari kalangan malaikat, la ja'alnahu rajulan, niscaya kami jadikan malaikat itu sebagai manusia, laki-laki. Wala labasna alaihim ma yalbisun, dan akan kami beri pakaian seperti pakaian yang dipakai oleh manusia. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ilal basar kepada manusia itu dari kalangan malaikat, kalau Allah mengutus kepada manusia itu rasul dari kalangan malaikat, niscaya Allah akan tampilkan sebagai manusia, tidak Allah akan tampilkan sebagai malaikat. Kenapa? Agar bisa berbicara kepada manusia dan agar bisa diambil manfaat setiap perkataannya. Sebab kalau yang datang malaikat, manusia mungkin sudah lari dan tidak akan berani mendekat, apalagi dalam wujud aslinya. Dan kalau seandainya diwujudkan sebagai manusia, maka berlaku semua hukum manusia pada diri malaikat tersebut.
Dan kalau diinginkan adalah datangnya malaikat yang kalian inginkan, maka Allah akan perintahkan malaikat itu untuk menunaikan tugasnya, yaitu mendatangkan kematian bagi mereka. Maka sungguh kalau seandainya Rasul itu bukan dari kalangan manusia sendiri, maka justru manusia tidak mau menerima agama Allah ini. Jadi orang-orang kafir itu alasannya banyak untuk menolak, untuk menerima kebenaran. Menolak yang benar dari Allah itu banyak alasannya. Coba kalau yang diutus malaikat, saya mau beriman. Atau coba datangkan ini, turunkan ini. Semua apa yang mereka dikatakan oleh Allah yang mereka harapkan, sekiranya apa yang mereka inginkan itu dipenuhi, tetap saja mereka tidak akan beriman kepada Allah. Itu hanya alasan. Sampai ketika mereka minta supaya coba bisa nggak membelah bulan, Allah wujudkan. Tapi apa nyatanya? Yang mereka meminta supaya Nabi bisa membelah bulan, dan setelah Nabi membelah bulan, mereka nggak percaya, malah menuduh Nabi sebagai penyihir atau yang lainnya. Jadi tidak akan orang yang kufur, ingkar, ketika menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, itu akan cari 1001 alasan. Maka kita sungguh bersyukur apabila kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita untuk senantiasa berjalan di atas kebenaran. Mungkin ini saja minni, hadza minni, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.